Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Resya Lutfia dengan NPM 24081080810005. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis jurnal yang berjudul Cigarette Smoking and Cardiovascular Disease Incidence and All-Cause Mortality: The Modifying Role of Diet Quality, di mana jurnal ini membahas bagaimana kebiasaan merokok dan kualitas diet secara bersama-sama mempengaruhi risiko penyakit kardiovaskular dan kematian. Nah, jadi pada slide ini akan dibahas tentang latar belakang, di mana penyakit kardiovaskular atau CFD adalah penyebab kematian nomor satu di dunia, yaitu termasuk di Iran sendiri. CFD ini dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu seperti genetik, metabolik, dan lingkungan maupun gaya hidup. Dua faktor risiko yang terbesar yang dapat diubah adalah merokok dan pola makan yang buruk, di mana secara global merokok menyebabkan hampir 8 juta kematian per tahun, sementara pola makan buruk bahkan lebih besar, yaitu 10,9 juta kematian per tahun. Dan yang paling menariknya adalah perokok cenderung punya pola makan yang tidak sehat, tetapi selama ini penelitian hanya melihat komponen diet satu per satu. Eh, Belum ada yang mengkaji keduanya secara bersamaan, terutama di kawasan MENA seperti Iran. Lalu akan dibahas tentang tujuan penelitian, di mana penelitian ini punya 5 tujuan utama. Yang pertama adalah mengevaluasi pengaruh kualitas diet yang lebih baik terhadap iuran klinis perokok. Yang kedua, dan yang ketiga itu mengkaji tentang asosiasi bersama antara intensitas dan durasi merokok dengan kualitas diet terhadap CFD dan mortalitas. Lalu yang keempat itu membandingkan risiko antara perokok aktif dan mantan perokok. Dan yang kelima adalah dia memberikan bukti ilmiah peran diet sebagai faktor pelindung di kawasan MENA. Nah, jadi untuk mencapai tujuan ini digunakan tiga metode statistik. Yang pertama adalah Cox Proportional Hazard Regression, yaitu untuk menghitung hazard ratio dan memperhitungkan waktu kejadian. Lalu yang kedua ada Independent Sample T-Test untuk membandingkan variabel kuantitatif antar kelompok. Lalu yang ketiga ada chi-square analysis, di mana untuk variabel yang memiliki variabel kategorikal. Yang contohnya itu adalah seperti kelompok perokok yang ada perokok mantan, ada seperti juga jenis kelamin, status pekerjaan, ataupun status pernikahan. Selanjutnya adalah akan dibahas tentang identifikasi variabel confounding dalam penelitian jurnal ini. Jadi dalam penelitian ini variabel confounding itu dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama itu ada karakteristik demografi dan sosioekonomi, yaitu yang terdiri dari seperti umur, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Lalu yang kedua itu ada gaya hidup dan antropometri, yaitu seperti BMI, aktivitas fisik, dan total asupan kalori harian. Lalu yang ketiga itu adalah faktor klinis dan metabolik, yang terdiri dari tekanan darah sistolik dan gula darah puasa. Di mana semua faktor ini itu harus dikontrol untuk melihat pengaruh murni dari merokok dan diet. Baik, selanjutnya adalah setelah mengetahui variabel confounding sebelumnya, di sini kita bertanya bagaimana sih caranya untuk mengetahui variabel confounding ini tuh benar-benar ada. Jadi ada tiga cara yang digunakan, yaitu yang pertama adalah analisis univariat, di mana setiap variabel dinilai satu persatu hubungannya dengan CFD atau kematian, di mana variabel seperti umur, tekanan darah, eh, gula darah puasa, dan status pekerjaan memiliki hubungan signifikan, yaitu p-value yang kurang daripada 0,05, sehingga dikonfirmasi sebagai perancu. Yang kedua adalah tinjauan literatur, seperti variabel BMI, aktivitas fisik, dan status
pernikahan dimasukkan sebagai perancung potensial karena terbukti berpengaruh di penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun tidak signifikan di data internal. Lalu yang ketiga adalah membandingkan karakteristik dasar subjek, di mana antara perokok aktif dan mantan perokok ditemukannya perbedaan nyata pada umur, tekanan darah, gula darah, dan aktivitas fisik, yang dimana ini akan menjadi indikator kuat adanya confounding yang perlu ditangani. Lalu selanjutnya akan dibahas tentang solusi mengatasi confounding. Jadi setelah confounding teridentifikasi sebelumnya, jadi cara peneliti untuk mengatasinya adalah dengan dua tahap. Yang pertama adalah pada tahap desain penelitian, yaitu melalui kriteria eksklusi, di mana akan menyingkirkan subjek yang di bawah usia 30 tahun, lalu yang sudah memiliki riwayat CFD atau kanker, wanita hamil dan menyusui, serta yang melaporkan asupan energi yang tidak wajar. Hal ini adalah untuk meminimalkan bias sejak awal. Lalu pada tahap yang kedua adalah tahap analisis statistik, yaitu menggunakan regresi Cox multivariabel dengan menggunakan tiga variabel bertingkat. Yang pertama adalah crude model tanpa penyesuaian, yaitu model awal yang melihat hubungan murni paparan tanpa memasukkan variabel kontrol. Lalu yang kedua ada model satu yang menyesuaikan variabel signifikan dan dari analisis univariat, yaitu umur, tekanan darah sistosik, gula darah puasa, status pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah model 2, yaitu disesuaikan sepenuhnya, di mana model 2 ini termasuk BMI, aktivitas fisik, asupan kalori, status pernikahan, dan pendidikan. Jadi dengan adanya pendekatan ini, peneliti berhasil mengisolasi pengaruh independen merokok dan diet terhadap CFD dan mortalitas. Selanjutnya adalah akan dibahas tentang hasil penelitian. Nah, jadi yang pertama adalah perokok terberat memiliki risiko CFD hampir 3 kali lebih tinggi dan risiko kematian 8 kali lebih tinggi dibandingkan perokok ringan. Lalu yang kedua ada perokok aktif dengan kualitas diet buruk berisiko meninggal 3,45 kali lebih tinggi dibandingkan yang pola makannya baik. Lalu yang ketiga adalah em, perokok ringan dengan diet baik berhasil menurunkan risiko CFD hingga 65% dan risiko kematian hingga 80% dibandingkan perokok berat dengan diet yang buruk. Dan yang paling protektif adalah mantan perokok dengan diet baik, risiko kematiannya itu 90% lebih rendah dibandingkan perokok aktif dengan diet buruk. Di mana ini menunjukkan bahwa diet berkualitas tinggi itu benar-benar menjadi atau berperan sebagai faktor pelindung. Baik, selanjutnya yang akan dibahas tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah intensitas merokok, durasi merokok, dan kualitas diet yang buruk terbukti merupakan faktor risiko signifikan terhadap CFD dan kematian. Perokok ringan dan mantan perokok itu memiliki risiko yang lebih rendah dan efek protektif ini semakin kuat ketika disertai pola makan berkualitas tinggi, sehingga berhenti merokok tetap menjadi langkah terbaik. Namun, menjaga pola makan yang baik dapat memberikan manfaat tambahan yang nyata bagi kesehatan jantung dan harapan hidup seseorang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.